Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Yogi Ramdana dari kelas PJKR 3B. NPM saya 19106310 739. Di sini saya akan membahas tentang strategi metode pembelajaran Penjas. Mari simak yuk di slide selanjutnya. Ayo. Sebelum kita membahas slide per slide materinya, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pendekatan strategi pembelajaran, komponen model pembelajaran, dilanjut model strategi pembelajaran CBSA. Apa sih itu CBSA? Nanti kita akan bahas di slide ketiga. Dan yang terakhir ada model strategi pembelajaran Bruce. Oke. Nah, ini foto teman-teman saya yang menjadi imposter ya, jahat sekali. Yuk, mari kita bahas materi-materi di atas. Lanjut. Mari kita bahas dulu pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada poinnya pendekatan ekspositori. Strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu atau definisi, prinsip, dan konsep materi pembelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Penggunaan strategi ekspositori merupakan metode pembelajaran yang mengarah kepada tersampaikannya isi pelajaran kepada siswa secara langsung. Selain ada pendekatan ekspositori, ada juga metode inquiry. Inquiry adalah menanyakan, meminta keterangan atau menyelidiki. Dalam bahasa Inggrisnya itu inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Dengan demikian, metode inquiry adalah salah satu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk bertanya, memeriksa, atau sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk menyelidiki sesuatu. Metode ini dirancang penggunaannya oleh guru menurut kemampuan mereka atau menurut tingkat pengembangan intelektualnya. Metode inquiry, penyajian pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Metode penemuan ini melibatkan siswa dalam proses-proses mental dalam rangka penemuannya, agar siswa tersebut mempunyai rasa percaya diri dengan apa yang mereka tahu. Kita membahas slide selanjutnya dengan materi komponen model pembelajaran. Di sini ada poin orientasi. Pendidikan tidak akan terlepas dari proses pembelajaran yang dilalui dalam setiap jenjang pendidikan atau yang biasa disebut dengan kurikulum pendidikan. Begitupun pada awal berdiri pendidikan di Indonesia, kurikulum masih belum rapih. Dari waktu ke waktu, kurikulum di Indonesia selalu berusaha untuk disempurnakan agar bisa mengarah
pada penyempurnaan kurikulum. Orientasi setiap kurikulum yang berlaku dalam pendidikan di Indonesia berbeda-beda, yang tidak terlepas dari konsep perancangan awal kurikulum. Orientasi pengembangan kurikulum di Indonesia dalam usaha mengefektifkan implementasi kurikulum pendidikan harus diperhatikan prinsip dasar, salah satunya yaitu prinsip orientasi pada tujuan. Artinya agar seluruh kurikulum terarah perlu diarahkan pada tujuan pendidikan yang tersusun sebelumnya. Selain itu, perlu adanya persiapan khusus bagi penyelenggara pendidikan untuk menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik seiring dengan tugas manusia. Selain ada poin orientasi di dalam komponen model pembelajaran, ada juga poin sintaks. Sintaks itu terbagi dua. Mari kita bahas yang pertama, sintaks indikator capaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasikan. Yang kedua ada sintaks materi ajar. Materi pembelajaran instruksional material adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Di dalam model strategi pembelajaran CBSA, yang pertama itu ada delikan, dengarkan, lihat, dan kerjakan. Model pembelajaran ini adalah model mengajar CBSA dengan menggabungkan model pembelajaran ekspositori dan inquiry. Model mengajar ini menekankan kepada kegiatan belajar siswa dimulai dari kegiatan mendengar, disusul dengan kegiatan melihat, dan diakhiri dengan kegiatan mengerjakan apa yang sudah diperhatikan dan dicerna oleh peserta didik. Lalu ada cara brainstorming. Brainstorming adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang sangat kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian mereka-mereka masing-masing. Brainstorming dalam banyak bentuknya telah menjadi tools standar untuk ideations, pengembangan ide baru. Ada 4 tahap. Yang pertama itu menjelaskan, membentuk, mengembangkan, dan menerapkan. Dilanjut dengan strategi induktif. Strategi pembelajaran tersebut adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir yang sangat kritis. Ada juga deduktif. Deduktif ini merupakan imbangan yang sangat dekat bagi strategi pembelajaran induktif. Keduanya dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengandalkan contoh dan menggabungkan pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswa. Perbedaannya, cara memotivasi dan waktu yang diperlukan serta biasanya pada pembelajaran pendekatan deduktif, seorang guru harus lebih aktif dibandingkan siswanya. Ciri-cirinya, deduktif itu ada berorientasi pada siswa dan materi, berstruktur tinggi, penggunaan waktu yang lebih efisien,
kurang memberikan kesempatan untuk belajar sewaktu-waktu. Ada juga induktif dan deduktif. Metode strategi pembelajaran induktif, metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran induktif antara lain ada eksperimen, diskusi, demonstrasi. Sedangkan deduktif, ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Di sini kita akan membahas materi slide terakhir, yaitu ada model strategi pembelajaran Bruce. Oke, itu disebut biasanya model of teaching. Yang pertama itu ada information processing model. Model pembelajaran pengolahan informasi atau information processing model pada dasarnya menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengordinasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya. Yang kedua ada personal model. Personal model merupakan pembelajaran yang menekankan kepada proses pengembangan kepribadian individu siswa dengan memperhatikan kehidupan emosionalnya tersebut. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membantu serta mengorganisasikan diri sendiri. Yang ketiga, ada social interaction model. Social interaction model merupakan suatu model pembelajaran yang beranjak dari pandangan bahwa sesuatu tidak terlepas dari realitas kehidupan. Individu tidak mungkin melepaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Jadi, yang ketiga ini, makhluk hidup adalah makhluk sosial yang harus menerima bantuan dari orang lain dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada behavioral model. Konseling behavioral model adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling tersebut merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor pada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilih oleh dirinya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Oke, sekian dari saya Bintang Yogi Ramdana. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan katanya, karena kesalahan datang dari saya, kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai. Selalu ingin belajar menjadi orang yang ingin tahu, dan jangan selalu memberikan asumsi pada orang lain apabila kita tidak mempunyai dasar materi tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.